banyak mengenal saya dulu. Pertama saya main sinetron, tapi sebenarnya bukan. Saya awalnya dulu bernyanyi dari mulai umur 7 tahun. Saya di TV acara anak-anak. Kemudian saya pernah main di dulu namanya belum sinetron sih, waktu saya umur 9 tahun itu cerita keluarga di Sabtu sore itu ada dulu di TVRI setiap sebulan sekali. Itu saya juga main di Keluarga Sari, waktu itu saya jadi Sari. Kemudian pokoknya banyak sekali. Dan memang karena memang itu saya lakukan dari kecil dan memang agak berbeda ya dulu sama sekarang, suasananya beda lah. Kalau dulu jadi artis itu susah sekali karena medianya cuma TVRI, nggak ada yang lain. Selain itu radio. Kalau sekarang banyak syuting video, posting sudah jadi, sebetulnya sudah jadi orang terkenal ya. Sekarang sangat gampang, siapa saja bisa, setiap orang pegang handphone. Dulu enggak. Dulu sangat sulit, kita harus nunggu bertahun-tahun mungkin untuk mendapatkan casting untuk bisa main di suatu sinetron dulu TVRI ya, atau untuk bisa dipanggil nyanyi di acara TV, karena sangat-sangat jarang, hanya TVRI. Itu pun nggak seperti sekarang 24 jam. Itu hanya dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Itu tahun-tahun 80-an waktu itu. Jadi mungkin karena kebiasaan seperti itu, saya menganggap itu bukan sesuatu yang istimewa. Karena orang mengelulukan artis juga tidak seperti sekarang, ya. Nah kemudian beralih ke tahun 90-an mulai saya dulu sempat main di Sandiwara Radio juga, tapi kalau anak-anak sekarang pasti tidak tahu. Tapi mungkin kalau yang seumuran saya mungkin masih tahu. Dulu saya main di Sandiwara Radio Sahur Sepuh. Saya berperan sebagai Dewi Anjani, lama juga itu, dan itu sangat fenomenal juga Sandiwara Radionya, luar biasa sekali waktu itu. Ya karena hiburan orang hanya TV dan radio. Tahu Mas? Hah? Sahur Sepuhnya tahu? Ya Allah udah tua juga sampean. Ya, Sahur Sepuh sangat terkenal. Luar biasa. Dan Dewi Anjaninya adalah itu saja ya, saya jadi orang yang kelak jatuh cinta kepada Emma Ainun Nadjib. Ya enggak apa-apa, masa ya nggak bilang jatuh cinta orang anaknya 4. Masa bilang enggak cinta, anaknya 4, kok bohong banget kan? Gitu. Nah kemudian memang saya melihat itu sebagai pekerjaan. Jadi kalau saya syuting ada bagian makeup, ada kamera, itu semua tidak ada bedanya sama saya, karena saya adalah bagian dari situ. Itu tempat saya bekerja. Jadi saya nggak pernah merasa kalian sebut apa ya, artis apa gitu, nggak pernah merasa sih. Memang biasa aja ya, itu kerja. Apalagi selebritis, karena selebritis kan orang yang merayakan apa, orang kerja, berangkat kerja, pulang kerja, tidur. Udah gitu aja seharian. Dan saya melihat memang itu pekerjaan yang sama seperti orang lain yang berangkat kantor, dia bekerja sebagai guru, itu sama persis. Jadi nggak ada istimewa-istimewanya. Bahkan saya sebetulnya cenderung malu kalau saya terus dengan pekerjaan saya itu saya menjadi apa ya, gila gue artis terkenal. Saya justru waktu itu kecenderungannya malu. Malunya kenapa? Karena saya malu, saya nggak ngapa-ngapain loh dikasih suara bagus. Bukan usaha saya loh. Jadi kalau saya mau sombong, saya malu. Jadi waktu saya pesan ini bukan hasil saya sebenarnya. 90% itu saya lahir langsung dikasih bisa nyanyi, dikasih bisa acting. Nggak semua orang bisa. Jadi saya sebetulnya waktu itu betul-betul memanfaatkan anugerah dari Allah, dan saya malu kalau saya sombong, saya bisa nyanyi segala macam. Jadi waktu itu memang saya boleh dibilang relatif tidak bergaul dengan kehidupan yang disebut kehidupan gemerlapnya artis. Saya sama sekali nggak bergaul. Jadi teman saya artis itu sangat jarang, karena saya memang dulu tidak bergaul. Karena saya waktu itu berpikiran seperti itu, ini pekerjaan saya harus tanggung jawab. Kalau saya hari ini selesai syuting jam 12 malam, besok jam 5 pagi saya harus syuting lagi, saya harus istirahat. Besok saya tidak boleh terlambat, besok saya tidak boleh membuat orang menunggu, besok saya harus bisa kerja dengan baik, supaya semuanya baik, karena kita sama-sama kerja. Jadi itu prinsip saya. Makanya kalau dibilang artis ya itu kan karena memang orang-orang menyebutnya, orang yang di TV itu disebut artis ya. Saya bukan, saya bekerja. Ya sudahlah, tapi dalam hati saya itu yang saya pegang, bahwa ini sebuah pekerjaan yang harus saya kerjakan. Dan kamu harus ingat Via, bahwa 90% dari semua ini bukan punya kamu nggak perlu sekolah.
Saya nggak perlu sekolah, tahu-tahu saya bisa nyanyi kok. Saya nggak perlu sekolah, saya nggak perlu orang harus untuk jadi dokter harus kuliah, saya nggak perlu. Jadi saya harus tanggung jawabnya lebih besar daripada orang-orang yang bekerja di bidang lain yang dengan usahanya begitu besar. Saya nggak ngapa-ngapain, saya jadi artis bisa nyanyi. Punya wajah yang agak lumayan lah, cocok buat di TV. Kan bukan saya yang buat, bukan usaha saya. Yang menurut orang itu, oh lumayan nih layak tayang wajahnya, misalnya itu bukan usaha saya. Jadi saya sama sekali nggak merasa punya kehebatan apa-apa. Pokoknya saya hanya ditempatkan di sini untuk bekerja dan saya bekerja, itu aja. Dan ternyata tadi Cak Nun juga begitu. Hidupnya benar, saya dulu nggak tahu loh, belum kenal Cak Nun. Saya kenal Cak Nun baru tahun 95, saya udah waktu itu sudah main kemana-mana, udah dulu sinetron saya yang paling terkenal, dan waktu itu memang saya itu jodoh di dunia insya Allah akhirat, amin, itu sama Cak Nun. Tapi kalau di film atau sinetron itu sama Pak Deddy Setiadi. Pak Deddy Setiadi itu yang dari Keluarga Cemara, Jendela Rumah Kita, Satu Kakak Tujuh Ponakan, Siti Nurbaya. Banyak sekali film-film bagus Pak Deddy. Itu kebetulan ayahnya Mbak Astri. Nah Pak Deddy itu. Ada yang tahu Pak Deddy Setiadi? Gak pernah nonton TV sama anak, iya. Mana sih tahunya cuma Cak Nun toh. Jadi gitu. Nah, ternyata Cak Nun juga begitu prinsipnya, dan mungkin Cak Nun pernah mendengar itu bahwa prinsip saya hidup seperti itu, terus dia naksir saya. Gitu. Mungkin loh, saya nggak tahu. Saya juga baru tahunya ini. Oh, ternyata Cak Nun gitu toh gitu. Tapi jujur ya, saya kan dulu anak metropolitan. Iya dong, gila loh. Gue dari kecil di Jakarta, coy. Nggak ngerti orang Jawa. Aduh sobat, sama-sama bule, cuma satu bule pirang, satu bule putih. Maaf Pak, maaf saya. Tadi ngomong apa ya saya? Iya. Jadi Cak Nun lucu kalau sama saya dulu, mungkin waktu pendekatan dulu ya, ini cerita dikit lah nostalgia ya. Mau nggak? Biar tahu ya. Jadi sosokan sama orang Jakarta. Iya soalnya gue. Apa sih gue? Tapi gak cocok belas. Ya Allah, orang Jawa kok ngomong gue. Maksudnya mungkin waktu mau pendekatan. Jadi tahun 95 saya kan orang metropolitan. Ya seperti teman-teman semua di depan. Cucu-cucu ya berarti ya. Anak-anak lah, tua banget cucu. Seperti teman-teman semua di depan kan, nggak tahu dulu tahun 90 ada apa kan, nggak tahu gitu kan. Saya juga dulu gitu, anak Jakarta, tiap hari kerjanya syuting, nyanyi, terus keliling Indonesia, nyanyi ke sana, nyanyi di sini. Pokoknya saya terkenal banget lah waktu itu lah, gila lah, top banget lah pokoknya. Jadi ya itu tadi, nggak tahu yang lain kecuali yang ada di lingkungan saya. Ya jadi Cak Nun itu waktu itu belum terkenal, aduh. Kalau sama saya terkenalnya nggak ada. Ya ini bener loh, saya bukan bohong loh, juga bukan fitnah. Saya jujur tapi juga bukan sombong, cuma untuk menceritakan fakta. Saya nggak tahu betul-betul, saya tidak tahu Cak Nun waktu itu tahun 95. Tahu-tahu saya diminta untuk saya diminta untuk baca puisi. Saya dihubungi waktu itu untuk minta baca puisi acara RCTI, kalau nggak salah malam takbiran. Nah waktu itu saya diminta, Mbak nanti tolong kalau Mbak Fia bisa di acara malam takbiran itu takbir akbar di RCTI, Mbak Fia tolong membawakan satu puisi karya MH Ainun Nadjib. Saya nggak tahu, jadi ya cie-cie. Sopo MH Ainun Nadjib? Iya, saya taunya Hairil Anwar. Terus saya tanya sama bapaknya Mbak Astri. Bapaknya Mbak Astri itu seumur Cak Nun bahkan lebih tua. Jadi mungkin masih segenerasi ya. Om, saya manggilnya Om. Sampai hari ini saya masih panggil Om. Iya loh, Pak Didi waktu itu sudah, saya umur 20, beliau sudah 40 tahun, masa ya saya panggil nama. Om, saya itu diminta untuk baca puisinya MH Ainun Nadjib. Bagus nggak? Gitu kan, saya nggak tahu soalnya. Terus kata dia, lu mau? Bagus, dia bagus. Oh bagus toh, saya bilang gitu.
Iya bagus, puisinya bagus. Dia suka nulis gini. Pak Deddy tahu, Om Deddy tahu. Oh ya udah oke, kalau gitu saya mau. Gitu. Ini ceritanya ya. Gak apa? Nggak malu loh. Nah terus, oke boleh. Oke boleh. Terus saya jawab ke RCTI, oke saya mau. Pas kebetulan tanggal itu saya kosong, tidak ada syuting, tidak ada show nyanyi kemana-mana. Oke boleh, oke Mbak. Tapi ini mohon maaf, Bapak MH Ainun Najib mau berbicara langsung dengan Mbak Novia. Wih, belum ngeh. Belum. Oh ya silakan boleh. Nah saya waktu itu di rumah lagi break syuting. Tak ceritain lo ya, bener lo ya. Ini aib loh. Gitu, jadi terus telepon tanya, iya pasti sudah tahu saya ya, nggak mungkin nggak tahu kan saya terkenal. Terus tanya, iya Novia kenalkan, iya, saya waktu itu masih manggilnya apa ya Mas apa kalau nggak salah, oh iya Mas saya, belum Om, saya belum tahu umurnya soalnya, kalau saya tahu ya saya Om dulu. Terus tanya macam-macam, yang ditanya yang enggak aja. Pertama ngajak ketemuan. Ini saya ceritain aja biar semua tahu. Jadi kalau Cak Nur ngomong pas nggak ada saya bohong kan udah nggak bisa kan. Kalau yang dibilang saya yang jatuh cinta udah nggak bisa, udah mentah, udah saya kasih tahu. Nah terus pertama ngajak kita ketemu, pertama gitu. Tapi saya nggak, karena saya waktu itu lagi break dan capek, kalau kerja itu capek. Jadi saya tuh keluar rumah tuh kayaknya saya harus istirahat karena besok saya harus syuting. Dan waktu itu memang padat sekali jadwal saya, nggak pernah berhenti hampir tiap hari. Hari itu break, saya bilang maaf saya hari ini tidak bisa ketemu karena saya sedang syuting. Padahal saya di rumah sedang break. Terus akhirnya ya sudah kita teleponan aja. Ya udah terus ditanya macam-macam. Sukanya warna apa? Keberapa lah? Aduh. Ini mau bikin puisi apa mau sensus ya? Ya udah saya jawab. Sekenanya dan saya jawabnya memang saya emang jawabnya anak ketiga. Hobinya apa? Yo ya nyanyi lah, syuting lah, gitu. Dan akhirnya saya belum kenal karena memang belum ketemu ya. Ini kok nanyanya lama, nggak jelas puisinya apa. Akhirnya saya bilang apa? Kenapa? Teks sekarang? Oke, ditelepon. Oke, maaf ya saya mau syuting dulu. Dia nggak tahu kalau saya tipu. Itu perkenalannya, kemudian ketemu di acara. Ya itu yang mungkin Cak Nur sudah sering cerita, cuman saya nggak tahu dia memutarbalikkan fakta atau enggak ya. Jadi karena saya juga jarang buka YouTube-nya Cak Nur, hampir nggak pernah buka. Jadi cuma males aja gitu loh. Udah bosen tiap hari ketemu ya masih lihat juga di YouTube kan. Nah terus akhirnya ketemu, kita bikin acara gladi resik. Terus waktu itu bulan puasa bulan puasa. Kemudian dia ajak saya makan buka puasa. Belum. Sudah ketemu, akhirnya kita makan di warung sekitar, waktu itu acara di Istora Senayan. Ya nasi Padang kalau nggak salah waktu itu makannya ya. Nah, ketika itu saya bilang, tapi jangan lama-lama ya. Saya sedang menunggu teman. Nah, saya bilang gitu, saya sedang menunggu teman akan kesini. Terus saya tanya, teman apa pacar? Terus saya bilang, pacar. Emang pacar saya waktu itu. Ya tapi ya nggak apa-apa, ayo kita makan di seberang. Akhirnya makanlah di seberang Istora. Makan. Terus Janun bilang, ya sudah kalau seandainya memang kamu sudah punya pacar, saya Tadinya saya malam ini mau minta kamu jadi istri saya. Orang gila katanya. Gitu. Ternyata terus saya kan, ya saya menjawab dengan kaget. Oh ya nggak mungkin lah. Saya gitu waktu itu. Tapi ternyata ya kalau Sanun sering nyebutnya diludahin, saya diludahin. Ya sebenarnya ludahnya itu bentuknya bukan ludah beneran, tapi penolakan saya langsung. Karena memang saya udah punya pacar, ganteng lagi.
Gitu. Nah ternyata ya disitulah nggak tahu gimana caranya yang dipakai calon apa segala macam. Saya nggak tahu ya pokoknya akhirnya. Nah kok akhirnya gelem loh. Ya Allah. 2 tahun setelah itu akhirnya saya mau. Gak usah diceritain panjang banget ya. Yang detailnya pokoknya begitulah. Tapi intinya seperti itu bahwa memang mungkin saya waktu itu memang dipertemukan sama Cak Nun, padahal udah jauh banget nggak tahu juntrungannya. Cak Nun dari Jombang, saya Jakarta bisa ketemu. Terus kenapa? Nah, ayo begitu tanya kenapa nggak ngomong itu. Tapi intinya begitulah peristiwa saya ketemu sama Cak Nun, dan memang sama sekali tidak ada larangan Cak Nun untuk saya nyanyi. Saya masih terus nyanyi. Bahkan kalau saya mau cerita kenapa saya pakai jilbab sebenarnya itu rahasia saya sih. Tapi intinya itu sama sekali bukan suruhan apapun, itu betul-betul hidayah dari Allah. Dan Cak Nun tidak pernah satu kata pun bilang ke saya, kamu nggak pakai jilbab. Sama sekali nggak pernah. Dan itu justru mungkin yang membuat saya akhirnya dapat hidayah untuk pakai. Saya pakai jilbab tahun 2000. Tahun 2000 alhamdulillah, sejak tahun 2000 sampai hari ini saya tetap pakai. Dan saya dari latar belakang yang jauh berbeda sekali dari Cak Nun ya. Saya tidak ada latar belakang santri, nggak ada sama sekali. Dan mungkin Allah mempertemukan saya sama Cak Nun karena memang Allah mau memberikan sesuatu untuk hidup saya seterusnya. Dan cocok karena saya memang dulu berkeinginan kalau saya nanti berkeluarga, saya pengen pindah ke daerah, saya pengen urus anak, saya pengen konsentrasi di rumah. Memang itu cita-cita saya. Mungkin karena saya mulainya sudah dari umur 7 tahun, jadi ketika saya umur 25 menikah, itu semua sudah selesai. Sudah saya lalui gitu. Nah kok dilala ketika saya nikah itu, terus saya berhenti segala macam, pas saya jadi istrinya Cak Nun. Lalu berkembanglah isu bahwa memang yang melarang saya untuk bernyanyi, melarang saya main sinetron segala macam adalah Cak Nun. Jadi sebenarnya saya antara kasihan sama Cak Nun, tapi juga biarin aja lah. Jadi intinya sih seperti itu cerita sedikit lah intermezzo ya mengenai keluarga saya. Jadi kalau waktu itu saya, banyak orang yang bilang ketika saya menikah dengan Cak Nun, waktu itu saya hilaf. Iya benar. Ya kan? Iya benar. Ini benar orang Sabrang itu ketika saya nikah, mungkin 6 bulan saya nikah, terus Sabrang berangkat kuliah ke Kanada. Jadi kuliah ke Kanada, topik pembicaraan dia dan teman-temannya adalah, itu goblok banget Novia kalau packing ya. Mau sama Duda udah tua. Di depan Sabrang, ya Sabrang diem aja. Orang dalam hatinya, oh iya, paling ya gitu ya Sabrang ya. Oh ya kok gelem tuh Mbak Fia karo bapakku paling gitu. Jadi betul waktu itu. Tapi alhamdulillah semakin kesini dan saya semakin hilang karena memang saya mundur dari semuanya itu. Allah beri kehidupan lain yang membahagiakan saya bersama sekarang 4 anak saya. Jadi kalau dulu dibilang hilaf, mungkin kemudian bisa dibilang kalaf. Karena terus anaknya 4 sama-sama. Jadi alhamdulillah saya bersyukur. Dan dengan 20 tahun saya mundur, 19 tahun saya mundur, kemudian saya ternyata sama Allah diperjalankan untuk balik lagi ke pekerjaan saya dulu dengan cara yang sangat indah, yaitu reuni dengan teman-teman saya. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Saya bahagia di luar pekerjaan, dalam keluarga, dan saya mohon doanya supaya Cak Nun, semua teman-teman saya, teman-teman Ma'iyah selalu diberi kesehatan oleh Allah, selalu dibimbing, selalu dijaga supaya terus jadi manfaat bagi kita semua ya. Amin ya rabbal alamin.